Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas proses pencernaan pada manusia dan salah satu gangguannya yaitu diare. Sistem pencernaan manusia berfungsi untuk mengolah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi dan nutrisi. Keduanya diperlukan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta aktivitas sehari-hari seperti bergerak, bernafas, belajar, dan bekerja. Proses pencernaan manusia pertama kali terjadi di mulut. Proses pencernaan manusia pertama kali terjadi di mulut. Proses pencernaan dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang dicampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi, sehingga makanan menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorong ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Proses pencernaan yang dilakukan oleh gigi dan mulut disebut dengan proses mekanik. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim lisozim, betain, bromelain, dan amilase. Enzim amilase terbagi menjadi amilase pitialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berfungsi untuk memecah pati atau tepung pada makanan menjadi gula sederhana seperti glukosa. Enzim lisozim memiliki sifat antibakteri yang dapat melindungi tubuh dari mikroba pada makanan. Selanjutnya, enzim betain berfungsi dalam menjaga keseimbangan cairan sel, sedangkan enzim bromelain memiliki sifat anti radang. Yang kedua yaitu kerongkongan. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus menyerupai katup yang berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau ke mulut. Yang ketiga, lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, dinding lambung akan mengeluarkan zat asam yaitu asam klorida yang berfungsi membunuh bakteri dan beberapa enzim yaitu enzim pepsin, renin, gelatinase, dan lipase yang berfungsi untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Yang keempat yaitu usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau khimus di dalam lambung akan didorong oleh usus halus. Gerakan disebut dengan peristaltik, terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus berfungsi memecah makanan dengan enzim yang diproduksi pankreas, empedu, serta hati. Disinilah tubuh akan menyerap nutrisi makanan ke aliran darah. Duodenum berfungsi membantu usus dalam memecah makanan. Kelima, usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang diserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut dengan tinja. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Yang terakhir yaitu rektum dan anus. Rektum adalah ruang berukuran 8 inci yang menghubungkan usus besar dan anus. Tugas rektum adalah menerima fases dari usus besar. Selanjutnya anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Tempat ini adalah tujuan akhir dari proses pencernaan makanan pada manusia. Bagian ini terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphincter anal atau otot internal dan eksternal.
Selanjutnya, kita membahas salah satu gangguan pencernaan, yaitu diare. Diare adalah buang air besar yang encer, yang sering terjadi, biasanya 3 kali atau lebih dalam sehari. Diare disebabkan oleh virus atau terkadang makanan yang terkontaminasi oleh virus. Proses terjadinya diare. Kebiasaan masyarakat yang melakukan BAB di sungai merupakan penyebab utama penyebaran bakteri pada tinja sehingga menyerang manusia. Selanjutnya, proses bakteri masuk ke dalam tubuh. Air sungai yang terkontaminasi oleh bakteri dikonsumsi oleh masyarakat, dan apabila air dimasak tidak sampai pada standar titik didih, maka bakteri akan tetap hidup dan masuk ke tubuh manusia yang dapat menyebabkan diare. Bakteri juga bisa masuk ke tubuh karena kebiasaan tidak mencuci tangan. Setelah buang air besar, bakteri akan terus ada di tangan dan mengontaminasi semua yang kita sentuh termasuk makanan yang dimakan sehingga bakteri juga masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, gejala diare. Yang pertama, sering buang air besar. Yang kedua, mabuk dan muntah. Ketiga, tidak selera makan, dehidrasi, kejang lambung, dan demam. Selanjutnya, cara mencegah diare. Pertama, melakukan vaksinasi rotavirus untuk melindungi bayi dari serangan virus yang menyebabkan diare. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama bagi bayi yang berguna untuk membentuk antibodi dan melawan mikroorganisme diare. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dan minuman yang matang. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kualitas air di rumah. Dan terakhir, mencuci tangan dengan sabun setelah BAB. Selanjutnya, cara mengatasi diare. Yang pertama, menambah asupan cairan. Diare dapat menyebabkan kekurangan cairan termasuk air. Kondisi ini membuat tubuh kehilangan elektrolit seperti natrium dan klorida. Untuk mendukung pemulihan, sangat penting untuk memulihkan cairan tubuh kita. Yang kedua, mengonsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter. Yang ketiga, mengonsumsi probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme yang bermanfaat bagi sistem pencernaan. Ini dapat mendukung kerja usus dan membantu melawan infeksi. Probiotik adalah bakteri hidup dan ragi dalam beberapa yogurt dan makanan fermentasi lainnya. Para ahli menemukan bahwa probiotik secara signifikan mempersingkat durasi pemulihan diare. Yang terakhir yaitu makan diet pemulihan. Diet dengan porsi kecil dan sering bisa lebih baik daripada makan 3 kali sehari saat pemulihan diare. Sekian video dari saya, semoga bisa menambah wawasan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.